Ditolak dari perusahaan K-pop tidak selalu merupakan hal yang buruk, karena beberapa orang belajar banyak dari pengalaman seperti ini. Selain itu, peserta pelatihan dapat menemukan perusahaan yang lebih cocok dengan mereka. Berikut adalah 9 idola K-pop yang ditolak dari JYP Entertainment. Yang pertama, J-Hope BTS. J-Hope awalnya mengikuti audisi untuk JYP Entertainment, tetapi tidak menjadikannya sebagai trainee. Untuk melanjutkan karirnya di bidang musik dan juga tari, Jung Ho-seop pernah mengikuti audisi di JYP Entertainment. Hanya saja J-Hope gagal di ronde pertama. Karena hal itu, ia pun ditolak oleh JYP. Dan untung saja J-Hope tidak menyerah dari audisi. J-Hope melanjutkan usahanya untuk mengikuti audisi di Big Hit Entertainment. Dengan berbekal ilmu tari yang lebih mumpuni, kemampuan rap yang sudah diasah juga, J-Hope akhirnya memutuskan untuk ikut audisi Big Hit. Tak disangka-sangka, J-Hope pun diterima lewat audisi itu. Ia pun akhirnya pindah ke Seoul dan meniti perjalanan sebagai salah satu trainee di agensi asuhan Bang Si-hyuk tersebut. J-Hope dikenal sebagai trainee yang cukup aktif. Semasa menjalani training, ia pernah menjadi penari backup untuk Glamorous Jokwon 2EM saat masa promosi I'm The One. Bahkan ia juga sempat melakukan featuring bersama Jokwon untuk lagu berjudul Animal. Hingga akhirnya dia menjadi anggota BTS. Walaupun saat detik-detik penentuan member BTS, J-Hope hampir saja tidak bisa bergabung dengan BTS. Namun saat itu RM mengatakan bahwa BTS membutuhkannya. Dan kini, siapa yang tidak kenal J-Hope? Yang kedua, IU. Sudah menjadi rahasia umum, penyanyi yang karirnya sedang menanjak, IU dulu pernah ditolak saat audisi JYP Entertainment. IU adalah seseorang yang melalui beberapa audisi, salah satunya adalah JYP Entertainment. Meskipun ditolak, IU akhirnya ditemukan oleh Loen Entertainment, di mana ia telah berkembang menjadi salah satu artis solo top K-pop. Sang CEO, Park Jin-young rupanya menyesal. Bagaimana tidak menyesal, IU yang dulu pernah ditolak kini menjadi penyanyi solo yang sangat populer di Korea maupun di dunia. Jokwon dan Sulung 2EM menyatakan Park Jin-young sangat kesal begitu menyadari JYP pernah menolak IU. Park Jin-young sangat menyesal. Ia bahkan pernah mencari tahu siapa yang dulu menolak IU saat audisi, ujar Jokwon dalam sebuah episode MBC Radio Star dilansir dari All K-pop. Yang ketiga, Hyolyn. Salah satu perusahaan yang Hyolyn coba adalah JYP Entertainment. Dia akhirnya ditolak, tetapi akhirnya menemukan jalannya ke Starship Entertainment dan menjadi pemimpin Sistar. Ada cerita menarik juga saat Hyolyn belum menjadi idol. Saat hadir sebagai bintang tamu dalam acara MBC Quiz to Change the World, MC menyadari ada sesuatu atmosfer yang berbeda di antara Jokwon dan Hyolyn. Saat MC menyadari Jokwon dan Hyolyn yang sama-sama canggung hingga keduanya tak berani menatap satu sama lain, MC pun bertanya, "Kalian berdua sama-sama terlihat saling tak acuh. Apakah ada sesuatu yang terjadi di antara kalian berdua? Ayo saling sapa." MC tersebut juga menyangka jika kecanggungan keduanya terjadi adalah karena hubungan yang spesial. "Kenapa kalian berdua terlihat seperti orang yang tadinya dekat lalu menjauh? Apakah ada yang menyatakan cinta dan ditolak?" Mendengar hal tersebut, justru malah member 2EM lainnya, Changmin, yang menjelaskan kemungkinan alasan kenapa Jokwon dan Hyolyn menjadi canggung. Jokwon pernah memarahi Hyolyn ketika mereka masih jadi murid trainee, ujar Changmin. Ternyata, Jokwon pun tidak hanya diam, ia pun ikut mengklarifikasi hal tersebut. "Ketika kami masih menjadi murid trainee, Hyolyn adalah orang nomor 1 yang menjadi kandidat untuk audisi JYP. Untuk mengingatkannya agar tak sombong, semua senior termasuk aku memang sengaja berlaku menakutkan padanya," kata Jokwon yang menjelaskan alasan mengapa hubungannya dengan Hyolyn menjadi tak dekat. Walaupun begitu, seperti yang kita tahu, pada akhirnya Jokwon lah yang masuk JYP Entertainment, sedangkan Hyolyn yang awalnya dibicarakan akan menjadi kandidat JYP malah masuk girl group di bawah naungan Starship Entertainment. Yang keempat, Hani exit. Hani menjadi perhatian dari JYP Entertainment karena keahliannya tetapi akhirnya tidak diterima sebagai trainee. Hani berbagi cerita tentang masa sulitnya sebelum debut sebagai member EXIT. Dalam episode terakhir program televisi One vs 100, Hani mengenang masa saat dikeluarkan dari trainee JYP Entertainment. "Sebelum debutku, aku berlatih di JYP Entertainment bersama Hyolyn dan Song Ji-eun," katanya. "Aku adalah trainee pertama yang dikeluarkan.
Aku berpikir mereka menilaiku tak punya sesuatu yang bisa menjual sebagai idol. Saat itu aku sangat kecewa. Dia akhirnya diterima sebagai trainee untuk Banana Culture Entertainment, di mana dia memulai debutnya sebagai anggota EXIT. Meski demikian, kini Hani mengaku bersyukur dan bahagia untuk popularitas yang didapatkan EXIT. Ia merasa senang karena bisa bertemu dan mengenal member lainnya. Selama beberapa tahun kami membentuk persaudaraan, terangnya. Sebelumnya, Hani sempat mengejutkan publik untuk kemampuan bahasa dan juga kecerdasannya. Pelantun up and down tersebut diberitakan memiliki IQ di atas rata-rata dan masuk dalam golongan manusia jenius. Yang kelima, Seungjae B2B. Sebelum debut bersama B2B, Seungjae pernah mengikuti audisi terbuka di JYP Entertainment walaupun tidak lolos seleksi. Namun rupanya, pendiri JYP Entertainment Park Jin-young tidak mengetahui bahwa member termuda B2B itu pernah audisi di agensinya dan mengungkapkan pendapatnya tentang audisi itu di masa saat ini. Hal tersebut terungkap dalam acara Master in the House ketika para pembawa acara itu mendatangi kantor pusat JYP Entertainment untuk bertemu JYP. Lee Seung-gi menjadi orang pertama yang mengungkapkan bahwa Seungjae yang juga cast acara Master in the House juga dulu pernah audisi di JYP Entertainment. Benarkah? Aku tak tahu itu, kata JYP, dilansir dari Sompi. Seungjae pun menjelaskan kapan dirinya melakukan hal tersebut. Ia mengatakan dirinya memang mengikuti audisi di JYP Entertainment saat ia masih tahun pertama SMP. Aku ikut audisi terbuka ke-6 dan aku tereliminasi di ronde final. Itu adalah audisi pertama dan terakhirku, ujar Seungjae. Ketika Lee Seung-gi bertanya apakah JYP tahu alasan mengapa Seungjae tereliminasi, JYP mengaku tak mengetahuinya. Seungjae lantas menjelaskan bahwa selama ia audisi, JYP memang tidak hadir, sebab ada tim lain yang terpisah secara khusus untuk menangani audisi terbuka itu. Para staf Master in the House pun menayangkan cuplikan Seungjae saat audisi di JYP Entertainment. Lee Seung-gi meminta komentar JYP tentang penampilan Seungjae saat audisi tersebut. Aku akan jujur menjawabnya, ujar JYP. Mengapa aku gugup? Sahut Seungjae yang merasa gelisah. Setelah menonton videonya dengan seksama, JYP pun menghela nafas dan mulai berkomentar. Ini tidak mudah. Rambutnya terlalu fatal, komentarnya yang langsung mengundang tawa. Membalasnya, Seungjae pun bercanda. Tapi rambutmu sekarang terlihat lebih mematikan, katanya. JYP semakin mengundang tawa ketika ia menunjuk alasan mengapa rambut Seungjae itu dikatakannya fatal, namun Seungjae pun memiliki argumen. Menumbuhkan rambut bagian belakang saat itu sedang tidak fashion, katanya sambil tertawa. JYP mengatakan penampilan Seungjae itu tidak terlihat seperti anak di tahun pertama SMP dengan gaya rambut dan pakaian yang dikenakannya. Namun, ia juga mengetahui bahwa wajah Seungjae tampan dan terlihat seperti karakter anime. Tapi rasanya, dia tidak bisa memainkan kekuatan itu, pungkasnya. Walaupun tidak diterima di JYP Entertainment, Seungjae pun akhirnya debut dengan Cube Entertainment yang saat itu masih anak perusahaan JYP dengan menjadi member B2B pada tahun 2012. Yang keenam, Yuju G-Friend. Yuju awalnya mengikuti audisi di K-pop Star One, tetapi dipukul oleh banyak komentar oleh Park Jin-young. Netizen pernah berkomentar, ingat ketika Yuju ditolak oleh JYP? Ketika Yuju sedang bernyanyi, JYP Entertainment mengatakan kepadanya bahwa suaranya sederhana, dan Yuju bahkan menari dalam audisinya tetapi masih gagal. Yuju ditolak oleh JYP Entertainment, tetapi sepertinya JYP Entertainment menyesal kata-katanya. Yuju akhirnya diterima oleh Source Music, di mana ia memulai debutnya sebagai anggota G-Friend. Yang ketujuh, Din. Din adalah salah satu penyanyi solo yang terkenal saat ini. Sebelum melakukan debut solonya, ia pernah ditolak oleh JYP Entertainment. Din mengaku audisi untuk JYP Entertainment saat ia masih berusia 17 tahun dan gagal. Namun, saat ini ia berhasil menjadi penyanyi solo dan bahkan menulis lagu untuk EXO dan VIXX. 8. Xiumin EXO. Xiumin adalah idola populer lain yang ditolak oleh JYP Entertainment. Formasi EXO bisa sangat berbeda seandainya Xiumin diterima sebagai trainee untuk JYP Entertainment. Benar, ia pernah mengikuti audisi di perusahaan yang digawangi Park Jin-young pada 2008. Rupanya pesona Xiumin tak mampu menggerakkan JYP Entertainment untuk meminangnya. Kegagalan tersebut justru menjadi awal mula keberuntungan Xiumin. Ia malah bergabung dengan agensi yang tak kalah besar, SM Entertainment, setelah partisipasinya dalam kontes Everything yang diselenggarakan oleh SM Entertainment. Akhirnya Xiumin debut sebagai anggota EXO. 9. CL.
Tak hanya Ayu, JYP juga ternyata pernah menjadi tempat leader 21 CL berlatih sebelum debut. Sayang, CL pergi dari JYP tanpa alasan yang jelas. CL tidak benar-benar ditolak oleh JYP Entertainment, di mana dia bahkan berlatih dengan beberapa anggota 2PM. CL akhirnya memutuskan untuk mengikuti audisi untuk YG Entertainment. Dia akhirnya dapat menjadi trainee di YG dan dia kemudian debut sebagai anggota 21. CL dulunya adalah trainee di JYP. Alasan JYP membiarkan CL pergi adalah salah satu misteri di JYP, ujar Sulong. Padahal aku sangat iri pada lagu I Am The Best 21, tipe Jokwon. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.